Bisa lihat ya. Ya, kita memang masih membahas tentang bab 1 tentang hak asasi manusia, kan? Nah, apa sih tujuan kita mempelajari ini? Ya, tentu pertama kita diharapkan bisa menghargai yang namanya hak asasi manusia. Lalu yang kedua, bisa muncul sikap peduli terhadap hak asasi manusia, kemudian kita juga mampu menganalisis tentang pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, dan kemudian kita bisa menyajikan. Nah, ya mungkin karena kondisi seperti ini, saya hanya memberikan tugas yang minggu lalu seperti itu. Jadi kamu cari kasusnya, kamu analisis, kamu tulis, kemudian kamu upload ya ke email kemarin. Ini kita lewat. Ya, sebelum ke pelanggaran dulu ya. Sebelum masuk ke pelanggaran, saya ingin sedikit mengulas yang sudah-sudah. Jadi, hak asasi manusia itu lahir tidak terlepas dari sejarah penindasan dan perlakuan sewenang-wenang pihak penguasa kepada rakyat atau bawahannya. Jadi memang pemikiran, perjuangan tentang hak asasi manusia itu memang dilatar belakangi oleh tindakan sewenang-wenang atau perlakuan sewenang-wenang dari penguasa pada masa lalu, itu maksudnya. Ya, banyaklah contoh kasus bagaimana seorang penguasa pada masa lalu itu bertindak semaunya, sewenang-wenang kepada rakyatnya. Gitu. Nah, kalau pada masa kerajaan mungkin ya dilakukan oleh raja-raja gitu kan. Lalu ketika beralih ke zaman modern, nah biasanya hal ini dilakukan oleh negara-negara yang melakukan penjajahan di negara lain, termasuk di kita Indonesia gitu kan. Nah, sehingga muncul perlawanan dari rakyat terhadap para penjajah itu. Disitulah mulai timbul pemikiran tentang hak asasi manusia. Nah, kalau kita berbicara perkembangan pemikiran dan pengaturan HAM di negara kita, nah itu dibagi dalam 2 periode. Ada periode sebelum kemerdekaan dan ada periode sesudah kemerdekaan. Nah, periode sebelum kemerdekaan itu ditandai oleh adanya kemunculan berbagai macam organisasi pergerakan nasional. Jadi yang namanya industri partai, serikat dagang, kemudian PNI dan lain sebagainya, itu lahir semata-mata bukan hanya untuk memperjuangkan kemerdekaan, tapi lebih dari itu adalah bagaimana bisa memperjuangkan hak asasi manusia. Itu sebetulnya. Oke. Nah, tentang legitimasi hak asasi manusia di Indonesia secara formal, itu memang sudah ada tercantum dalam Undang-Undang Dasar negara kita. Itu di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, Undang-Undang Dasar kita setelah diamandemen itu sudah ada klausul pernyataan secara khusus yang mengatur tentang hak asasi manusia. Ada yang tahu di mana itu? Ayo. Halo? Ada di mana? Ada di bab 10A ya, bab 10A Undang-Undang Dasar itu mengatur tentang hak asasi manusia. Pasalnya ada 10 pasal dari pasal 28A sampai pasal 28J ya. Pencantuman bab tentang hak asasi manusia ini dilakukan pada amandemen yang kedua. Kamu bisa lihat di Undang-Undang Dasarnya, ada tanda bintang 2 di sana. Berarti itu artinya bahwa bab itu dilakukan, dimasukkan pada amandemen yang kedua. Jadi seperti itu. Nah, di sini mungkin saya kasih contoh, misalkan bab 2, pasal 28A. Di sana dinyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Itu salah satu pasalnya. Oke. Lalu pada periode 1945 sampai 1959, Indonesia juga ikut serta menandatangani dan mengesahkan 2 konvensi HAM internasional atau namanya meratifikasi. Jadi meratifikasi itu maksudnya adalah menjadikan ketentuan atau peraturan tentang HAM yang berlaku di hukum internasional itu menjadi hukum nasional. Itu maksudnya.
Bagaimana caranya? Itu dengan cara diratifikasi atau disahkan. Itu tentang Konvensi Jenewa dan Konvensi tentang Hak Politik Perempuan. Lalu ada juga Rencana Aksi Nasional tentang Hak-Hak Asasi Manusia atau RANHAM. Nah, RANHAM itu adalah dokumen yang memuat tentang sasaran, strategi, dan fokus kegiatan prioritas Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia. Nah, yang pernah saya bilang minggu lalu, pertemuan sebelumnya, bahwa manusia itu punya hak kodrati. Apa itu? Yaitu hak hidup, hak merdeka, dan hak memperoleh atau memiliki kekayaan atau hak kebahagiaan. Ketiga hak ini tidak bisa dipisahkan. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka hidup manusia menjadi pincang atau manusia tidak bisa hidup seutuhnya gitu. Kita punya hak hidup, tetapi tidak punya kemerdekaan, tidak punya kebebasan. Nah, itu artinya bahwa kita tidak bisa hidup. Kita bisa hidup, kita bisa merdeka, tapi kalau kita tidak mempunyai hak untuk memiliki kekayaan atau memiliki kebahagiaan, itu juga amat berbahaya. Sehingga tiga hak ini memang saling kait-mengait. Oke. Lalu bicara macam-macam hak asasi manusia. Itu ada hak asasi pribadi, ada hak asasi politik, ada hak asasi ekonomi, ada hak asasi hukum, ada hak asasi sosial dan budaya, dan ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Oh ya, sorry, kita gabung ya. Halo? Tes? Dengan halo? Iya Pak, kedengaran Pak. Jelas ya? Ya, kita gabung ya sampai jam 10:30 ya. Jadi nggak istirahat dulu. Ya, itu tentang macam-macam hak asasi manusia. Ada hak asasi pribadi, misalkan hak untuk memeluk agama, hak untuk bernafas, hak untuk bergerak. Itu semua adalah hak asasi pribadi. Lalu ada lagi hak asasi politik, misalkan hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk mendirikan organisasi, hak untuk dipilih atau memilih dalam pemilihan umum. Itu adalah hak asasi politik. Lalu ada juga hak asasi ekonomi. Misalkan hak untuk menikmati atau memanfaatkan kekayaan alam Indonesia. Hak untuk berbisnis, hak untuk membuka usaha, hak untuk berdagang, dan lain sebagainya. Gitu ya. Ada namanya hak asasi hukum. Misalkan contohnya kita memiliki hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum. Gitu ya, tidak dibeda-bedakan. Ada hak asasi sosial dan budaya, hak mendapatkan pendidikan atau pengajaran. Lalu ada hak misalkan mengembangkan budaya kita. Nah itu sosbud. Lalu ada hak asasi dalam tata cara peradilan dan perlindungan. Misalkan seorang tersangka yang disangkakan melakukan kejahatan, maka dia berhak mendapatkan perlindungan, dia berhak mendapatkan pengacara. Jadi orang yang melakukan tindak pidana, misalkan membunuh atau mencuri, sekalipun memang dia telah melakukan kejahatan, tetapi dia tetap berhak untuk mendapatkan perlindungan, didampingi oleh pengacara seperti itu. Ya. Oke, jadi itu macam-macam hak asasi manusia. Nah ini kan tentang ciri-ciri khusus hak asasi manusia juga sudah kemarin ya, bahwa hak asasi manusia itu punya ciri, punya sifat satu hakiki, dia melekat karena dia merupakan anugerah dari Tuhan, bersifat universal, berlaku di mana saja, dimanapun, permanen, atau tidak dapat dicabut. Tidak ada seorang pun yang berhak mencabut hak asasi manusia orang lain. Gitu ya. Lalu tidak dapat dibagi.
bahwa kita berhak mendapatkan semuanya, nggak sepotong-sepotong, nggak sebagian-sebagian. Itu maksudnya. Oke? Hak dan kewajiban itu merupakan dua hal yang saling berkaitan. Maksudnya apa? Kita akan mendapatkan hak kalau kita setelah menjalankan kewajiban. Jadi antara hak dan kewajiban memang tidak bisa dipisahkan. Jadi kita jangan hanya menuntut hak saja, tetapi kewajiban kita tidak dipenuhi. Atau sebaliknya, kewajiban kita laksanakan, tapi kita tidak tidak diberikan hak kita. Sehingga prinsipnya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang. Nah, bagaimana substansi hak dan kewajiban HAM dalam Pancasila? Nah, sebagai ideologi negara, Pancasila itu punya 3 nilai. Ada nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang dikatakan nilai dasar itu adalah nilai-nilai dari 5 sila Pancasila itu. Yang 5 sila itu merupakan adalah nilai dasar dari Pancasila. Nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu semua adalah nilai dasar dari Pancasila. Nah, dari masing-masing sila itu tentu ada contoh nilai-nilai penerapannya, gitu ya. Misalkan di sila pertama, tiap warga negara punya kedudukan, misalkan kalau menurut sila pertama ketuhanan Maha Esa bahwa tiap warga negara berhak memeluk agama, berhak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan, gitu ya. Lalu contoh sila kedua misalkan bahwa tiap warga negara berhak mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum, berhak diperlakukan yang sama, gitu ya. Itu nilai dasar. Nah, nilai instrumental maksudnya adalah perwujudan dari nilai dasar. Umumnya nilai instrumental itu berbentuk peraturan, gitu ya. Jadi kalau kita melihat tata urutan perundang-undangan di negara kita, maka dari mulai Undang-Undang Dasar 1945 sampai ke peraturan paling bawah, itu adalah semuanya merupakan nilai instrumental. Penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila, yang 5 sila itu. Jadi yang 5 sila Pancasila itu diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Itulah yang disebut dengan nilai instrumental. Jadi Undang-Undang Dasar itu merupakan contoh dari nilai instrumental, termasuk peraturan di bawahnya. Lalu ada nilai praksis. Nah, ini maksudnya adalah penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Jadi maksudnya prakteknya di lapangan, praktek dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baru kita akan masuk ke tentang pelanggaran HAM. Apa sih sebetulnya pengertian dari pelanggaran HAM? Coba saya mau tanya dulu. Dev, pernah Dev? Ada nggak Dev? Dev? Bersuara Dev? Saya Pak, dari Oke. kedua. Dev, menurut Dev, apa sih pelanggaran HAM? Pelanggaran HAM adalah suatu tindakan atau suatu aksi yang mengancam ataupun merusak hak asasi seseorang. Oke, baik. Satu dan lagi. Melvara, ada Melvara? Mel? Kemana Mel? Mana nih Melvara? Melvara nggak ada? Nicole? Iya, Pak. Oke, kalau menurut Nicole apa pelanggaran HAM? Eh, orang yang melanggar hak seseorang. Orang yang melanggar hak seseorang. Oke, nggak apa-apa, nggak apa. Tenang aja. Saya mau ke siapa ya? Imam, mana Imam? Imam? IPA 2. Mana Imam? Pada kabur apa nih?
Devin? Ya, Pak. Ya, Devin? Kalau menurut Devin apa pelanggaran HAM? Apa, Vin? Sebentar, Pak. Ya, kita tunggu. Eh, Ayo, Vin, aja, Vin. Jangan tahu salah. Apa-apa. Mungkin kayak mengambil nyawa orang, Pak. Bisa nggak, Pak? Mengambil nyawa orang. Jadi pelanggaran HAM maksudnya adalah mengambil nyawa orang gitu. Iya, Oke. Oke, nggak apa-apa. Sip. Hanif, mana Hanif? Nif? Ya, Pak. Oke. Kalau menurut Hanif apa pelanggaran HAM? Saya ngacak ya nantinya ya. Jadi Ya, tidak bertoleransi mengenai orang lain beribadah orang lain dengan budaya daerahnya gitu nggak di ini gitu, nggak dihargai gitu, Pak. Mungkin, oke. Pak. Kiara, mana Kiara? Kiki. Mana Kiki nih? Ki. Jangan kabur, Ki. Nggak ada. Danisha ada? Denis? Wah, udah nggak ada nih. Oke deh. Ya, apa sih pelanggaran HAM? Ini ya. Jadi yang dikatakan pelanggaran HAM itu adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian, yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Jadi ini pengertian pelanggaran HAM menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Jadi setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, termasuk aparat negara, baik disengaja atau karena kelalaian. Dengan cara apa? Mengurangi, menghalangi, membatasi, atau bahkan mencabut. Dan dikhawatirkan pada proses penyelesaiannya tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Begitu. Itu maksud atau pengertian dari pelanggaran HAM. Gitu ya. Nah, pelanggaran HAM ini meliputi apa saja sih? Nah, pelanggaran HAM itu meliputi pelanggaran HAM yang dapat bersifat kejahatan biasa atau ordinary crimes dan kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Ya. Nah, apa sih faktor-faktor penyebab pelanggaran HAM? Kalau yang berasal dari dalam diri individu atau seseorang diantaranya adalah pertama, tidak seimbangnya pelaksanaan hak asasi dan kewajiban asasi. Nah, tadi yang saya bilang bahwa makanya antara hak dan kewajiban itu harus seimbang, nggak boleh jomplang gitu. Harus seimbang. Karena ketika hak dan kewajiban tidak seimbang, maka yang akan terjadi adalah pelanggaran hak asasi manusia itu sendiri. Kita selalu menuntut hak, lupa kewajiban kita.
itu bisa melanggar hak orang lain. Atau bisa juga kewajiban kita penuhi, tapi hak kita nggak terpenuhi, itu berarti melanggar hak asasi kita. Gitu ya, itu maksudnya. Lalu yang kedua, belum adanya kesepahaman dan kesamaan mengenai konsep HAM. Ini juga bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Perbedaan persepsi, perbedaan pandangan tentang konsep HAM ini bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Lalu yang ketiga, sikap individualis. Sikap ingin menang sendiri, ingin menonjol sendiri, terserah gue. Nah, itu bisa mengakibatkan pelanggaran HAM. Keempat, kurangnya kesadaran tentang hak asasi manusia. Tidak ada kesadaran terhadap HAM, itu bisa menimbulkan pelanggaran HAM. Bawa mobil kebut-kebutan, bisa melanggar HAM. Kenapa? Nabrak orang, kan gitu. 5, rendahnya sikap toleransi. Ini sudah banyaklah contohnya. Ya. Ketika antar umat beragama tidak ada toleransi, maka yang terjadi apa? Konflik, bentrokan antar umat beragama. Di kita pernah terjadi, kan begitu. Antara pemeluk agama yang lain dengan pemeluk agama yang lain. Ya. Itu faktor penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari dalam diri seorang. Oke? Kemudian selanjutnya, penyebab pelanggaran HAM yang berasal dari luar. Maksudnya dari luar diri seorang. Apa itu? Pertama, lemahnya dan kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Jadi kalau polisi, mohon maaf, tidak tegas dalam rangka penegakan hukum, maka itu bisa berakibat kepada pelanggaran HAM. Ketika ada orang membunuh orang lain, lalu polisi tidak bisa menangkap, tidak bisa menyelesaikan masalahnya, maka HAM orang ini terlanggar. Gitu maksudnya. Jadi di sini mengapa begitu penting yang namanya lembaga penegak hukum itu punya ketegasan. Gitu ya. Lalu yang kedua, penyebabnya adalah penyalahgunaan kekuasaan. Nah, yang tadi bilang bahwa lahirnya pemikiran, lahirnya perjuangan terhadap hak asasi manusia itu dilatar belakangi zaman dulu oleh karena adanya tindak sewenang-wenang oleh para penguasa. Ketika zaman kerajaan oleh para raja, ketika zaman penjajahan oleh negara-negara penjajah. Muncul perlawanan, kan begitu. Ya, jadi itu. Penyalahgunaan kekuasaan. Lalu yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Ya, kita akui bahwa era sekarang ini memang teknologi sangat begitu maju. Ya. Nah, ternyata kemajuan teknologi selain menimbulkan efek positif, tetapi juga ada efek negatif. Nah, inilah yang sering disalahgunakan oleh oknum-oknum tertentu, ya, untuk berbuat kejahatan terhadap orang lain, lalu medsos dan lain sebagainya. Ya, nah itu penyebab pelanggaran HAM dari luar diri seseorang. Pertama, karena lemahnya atau kurang berfungsinya lembaga-lembaga penegak hukum. Yang kedua, penyalahgunaan kekuasaan. Dan yang ketiga, penyalahgunaan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita mau melihat apa sih kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi kita, ya diantaranya adalah peristiwa Tanjung Priuk, peristiwa Aceh, kasus terbunuhnya Marsina tahun 93, terbunuhnya wartawan Udin, tragedi Trisakti dan Semanggi tahun 1998, ya. Kemudian peristiwa kekerasan di Timur Timur pasca jajak pendapat tahun 1999. Ini beberapa contoh kasus pelanggaran HAM di Indonesia. Nah, lalu bagaimana upaya penegakan HAM? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 28I ayat 4 itu menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM itu menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
Sehingga pemerintah kita punya kewajiban nih untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia dan sampai hari ini misalkan belum terselesaikan. Gitu. Kenapa? Ini amanat dari pasal 28I ayat 4. Dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, tadi ada sedikit ini. Ya, jadi itu kewajiban negara. Kemudian, upaya penyelesaian penegakan terhadap kasus pelanggaran HAM itu bergantung pada kondisi pelanggaran. Apabila termasuk dalam pelanggaran kategori berat, maka penyelesaiannya melalui peradilan HAM. Tapi kalau pelanggarannya merupakan kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Gitu ya. Jadi kalau kategori berat berarti diselesaikan melalui peradilan HAM. Tapi kalau kategori ringan itu melalui peradilan umum. Nah, yang ini ya maksudnya. Jadi pelanggaran HAM yang termasuk kategori berat itu diselesaikan melalui peradilan HAM. Tapi kalau masuk kategori ringan atau biasa, maka penyelesaiannya melalui peradilan umum. Nah, lalu bagaimana proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000? Pertama, penyelidikannya dilakukan oleh Komnas HAM. Jadi makanya kan kalau ada pelanggaran-pelanggaran berat, Komnas HAM ini langsung terjun ke lapangan kan. Nah, itu tugasnya adalah melakukan penyelidikan, mengumpulkan data-data dan fakta. Bukti-bukti di lapangan itu ada apa saja. Gitu. Lalu yang kedua, penyidikan dilakukan oleh Jaksa Agung. Jadi Komnas HAM bekerjasama dengan Jaksa Agung. Jaksa Agung tugasnya menyidik, meneliti lebih lanjut mengenai temuan-temuan di lapangan. Gitu. Baru yang ketiga adalah penuntutan. Dan yang keempat adalah pemeriksaan di pengadilan.